sekali. Ya kan? Ngerti enggak? Ya. Jadi dengar baik-baik, engkau pulang dari tempat ini, engkau keluar dan sudah lulus atau nggak lulus terserah. Pokoknya sudah pernah mengecap di TSOA. Sadarlah, engkau bukan diciptakan untuk membuat firman baru. Ngerti? Ya, tetapi engkau harus membawakan firman, engkau harus jadi saksi Tuhan yang benar. Dan firman ini bukan untuk dibuat pertengkaran ataupun benteng, tapi firman ini harus dilakukan. Ingat waktunya sudah sangat singkat. Ya, akhirnya teman saya itu bertobat sungguh dan sekarang ikut Tuhan luar biasa, saudara. Saya pikir di sini nggak ada yang ngalahin dia. Kalau di luar sini mungkin ada, tapi di sini mungkin tidak ada. Dia setiap hari baca Alkitabnya 23 pasal. Saya mau tahu. Di sini yang baca Alkitab setiap hari, jujur ya, ini pelajaran. Engkau nggak jujur di sini kelewatan. Jujur, yang baca Alkitab tiap hari siapa? Angkat tangan. Ya kan, ada yang enggak kan? Nah ya, betul tadi yang Tuhan lihatkan pada saya. Kau mau jadi apa keluar dari sini? Ayo. Kalau Alkitab pun engkau tidak baca setiap hari, engkau mau jadi apa? Jangan pernah bermimpi. Untuk aku sekolah di TSOA, aku pasti masuk surga. Tidak ada jaminan. Baca tuh Matius 7. Sudah bernubuat, sudah ngusir setan. Sudah mengadakan banyak mujizat. Tuhan bilang, aku gak kenal kamu kok. Saya punya anak-anak di kota Bandung, lumayan banyak. Dan kalau orang itu mau jadi pelayan Tuhan, tapi tidak baca Alkitab tiap hari, saya bisa katakan pada dia, kau mau jadi pelayanku, mau jadi pelayan hamba Tuhan, atau mau jadi pelayan Tuhan, tetap bagaimanapun, mungkin engkau harus diskors 2 tahun dulu. Baru bisa jadi pelayan. Ingat, Tuhan tidak mencari seorang yang hanya ikut Tuhan. Karena engkau butuh Yesus. Dengar baik-baik. Tapi dia mencari yang sungguh mengasihi dia. Jangan ngerti? Banyak orang Kristen ikut Tuhan hanya karena pengen sembuh. Hanya pengen kaya. Hanya pengen tenar. Nggak ada sekolah lain. Nggak ada tempat lain yang nerima aku. Jadi aku masuk sekolah Alkitab. Tapi saya katakan, itu sudah bukan zamannya lagi. Yesus sudah nggak butuh lagi orang-orang seperti itu. Karena waktunya sudah sangat singkat. Lihat firman-Nya. Kalau kasih itu sudah mulai luntur. Kasih mula-mula ini sudah mulai luntur. Di satu pribadi. Hidupnya dikatakan, kejatuhanmu sudah dalam. Orang yang tidak baca Alkitab tiap hari, bertobat. Ini surat cintanya Tuhan. Orang yang sedang jatuh cinta dengan Tuhan, dia tidak mungkin tidak baca Alkitab. Saudara jangan punya alasan di depan saya, waktuku habis Pak. Saya terlalu sibuk, capek Pak. Saya tidak terima itu semua. Kenapa? Kalau saya sudah masuk dalam pelayanan, saya lebih capek dari saudara. Saya kadang-kadang sampai di rumah jam 12 malam. Anak dan istri saya sudah pada tidur semua. Saya baca Alkitab, selesaikan bagian saya hari itu. Baru saya tidur. Jam 5, jam 4 pagi saya harus bangun. Nanti habis berdoa saya tidur lagi. Tapi nanti jam 6 saya harus bangun ngantar anak sekolah. Dan siang hari tidak ada acara tidur. Terus ngantor dan segala sesuatunya. Ayo. Mau capek-capean? Kadang saya lebih capek dari saudara. Apalagi kalau saya sudah masuk dalam pelayanan yang full. Sehari khotbah 4 kali. Kalau hari Minggu khotbah 7 kali.
Tapi jangan pikir, saya nggak baca Alkitab. Pagi bangun saya baca. Sampai di rumah jam 12 malam. Dari Jakarta ke Bandung. Sampai di rumah saya baca kitab lagi. Baru tidur. Kenapa? Karena saya nggak mau jadi calo surga. Lihat tuh di terminal calo. Cirebon, Cirebon, Jakarta, Jakarta. Yang ditunjukkan tempatnya. Naik bus. Sampai di tempat tujuan. Tapi calonya di mana? Tetap aja di terminal. Ngerti? Hari ini ambil satu langkah bertobat. Firman dibaca. Anak saya saja kemarin, baru hari kemarin, tadi malam, kami pulang jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam itu kami baru makan, anak saya dengan saya. Jangan suruh pikir bahwa saya ini orang yang ya tenanglah sampai. Enggak. Saya pelayanan dan sampai setengah 12 malam anak saya barusan 11 tahun. Ikut pelayanan dengan saya, makan sama-sama jam setengah 12, baru tidur. Saya masuk kamar, dia ngapain? Baca Alkitab. Saya bilang, nih enggak tidur, belum baca firman, Bah. Oh. Baca dulu. Baru tidur. Saya tanya pada dia, berapa pasal satu hari? 5. Hari ini belum selesai. Baca. Oh, saudara, dia bilang sama saya gini di mobil, Pak, aku kok takut tidak diangkat. Loh kenapa? Aku takut karena firmannya ini belum selesai, Pak. Oh, saudara. Makanya firman Tuhan bilang kalau mau masuk ke surga harus seperti anak kecil. Dikasih pengertian langsung mengerti. Saya bilang, tapi kamu usahakan untuk menyelesaikannya. Iya Pak, sehari 5 loh Pak. Ya, dia takut hanya karena apa? Firman ini belum selesai dia baca. Takut Tuhan udah keburu datang. Dia bilang sama saya, tapi Pak, enggak mungkin ya Pak. Tahun ini Tuhan datang ya? Enggak. Ya sudah, aku ayem. Kenapa? Pasti tahun ini aku selesaikan firman ini. Malu kan? Bertobat. Saudara. Kenapa Tuhan pakai anak kecil sekarang? Firman Tuhan dalam Yoel dikatakan, menjelang kedatangan Tuhan kedua kalinya, itu anak-anak kecil akan Tuhan pakai. Kenapa anak-anak kecil? Kenapa tidak anak-anak remaja? Kenapa tidak pemuda? Kenapa tidak orang tua? Karena mereka karaten. Kalau dikasih firman, amin. Wah luar biasa. Tapi cuman gini, amin, udah selesai. Tidak direnungkan. Tidak ada perubahan. Mengertilah saat ini. Ini bukan waktunya main-main lagi. Nah, karena Tuhan sebentar lagi datang, dia sudah tahu juga. Tapi semua tidak ada yang tahu tepat hari dan saatnya. Amin? Betul kan? Firman Tuhan berkata, sampai malaikat dan anak pun tidak tahu kan? Betul gak? Yang tahu hanya Bapa. Tapi Yesus juga punya satu pengertian. Karena Yesus berkata, ini sudah sangat singkat. Dan dia mulai lihat, wah ini gak bisa. Kenapa? Karena waktunya sudah sangat singkat. Nah, oleh dari itu, dia punya cara, Roh Kudus punya cara. Yaitu apa? Namanya percepatan. Nah, ini waktunya percepatan itu, saudara. Ngerti nggak ngerti? Kau harus ngerti. Ini waktunya percepatan. Kalau istrimu nggak datang, ya misalnya, ataupun keluargamu, salah saudaramu nggak datang, terangkan pada dia, ini waktunya percepatan. Percepatan itu apa? Yang harusnya aku selesaikan 10 tahun, karena Tuhan tahu waktunya sudah sangat singkat, dia percepat, dia press. 3 tahun aku selesaikan tugasku. Nah ini loh saudara. Nah tiap pribadi itu berbeda. Beda. Saudara lahir itu langsung sudah ditentuin. Saudara matinya kapan? Harusnya sudah ada itu. Harusnya sudah ada. Dan sudah tahu semuanya. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak mau buka itu semua. Dan itu akan dihitung, akan masuk dalam percepatan. Akan mempengaruhi percepatan terjadi. Karena apa?
Tuhan sebentar lagi datang. Belum yang namanya masa kesesakan. Nah ini loh saudara. Namanya nggak sesak saja kita jadi pelaku firman susah. Apalagi terjadi masa kesesakan awal. Waduh kayak apa? Makanya Tuhan tahu itu, Tuhan percepat semuanya. Supaya selesai dengan indah, luar biasa. Dan sudah tahu? Banyak kali orang ini tahu. Iya, tapi tidak mau meresponi. Tidak mau menangkap. Dan tidak mau hidup dalam percepatan itu. Makanya saya katakan, tapi jangan salahkan Tuhanmu kalau sampai ada yang tertinggal. Jangan ngomong gini, Tuhan kenapa kok tertinggal aku? Nggak bisa. Hari ini kau sudah dengar. Yang diangkat hanya orang-orang yang menyelesaikan bagian dan tugasnya di dunia ini. Suatu ketika saya tahu akan hal ini, saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, enggak dipercepat saja, misalnya dengan waktu yang sudah ditentukan saja, aku enggak selesai kok tugasku. Loh betul kok? Enggak ada yang selesai. Karena apa? Tantangannya terlalu berat. Belum dagingnya ini yang masih terus pengen berkuasa. Ya kan? Enggak ada orang yang gini, bertobat, terus dagingnya mati sungguh-sungguh. Tidak ada, saudara. Sulit. Tuhan bilang, bahaya itu. Butuh yang namanya paksakan rencanamu jadi dalam aku. Makanya beberapa tahun yang lalu sampai hari ini terus ayah saya selalu berkata, paksakan rencanamu jadi dalam hidupku. Itu doanya. Tapi saat ini kembali ada satu tambahan. Dikatakan Tuhan, paksakan supaya tugas dan bagianku selesai. Ini loh saudara. Dan aku didapati setia sampai akhir. Ini diperlukan. Satu, hati yang mau dibentuk. Ini diperlukan hati yang mau dibentuk. Kalau engkau tinggi hati, kalau engkau merasa kuat, kalau engkau merasa mampu, kalau engkau merasa sudah bisa, sudah pinter, saya mau kasih tahu, tidak akan nyampe, tidak akan pernah pembentukan itu masuk dalam hidupmu. Tidak akan pernah. Kalau engkau sudah punya teori dan teori itu kau tetap pegangi terus sesuai dengan apa yang tadi Tuhan ngomong di dalam doa. Ya, di sini ada orang-orang yang sudah belajar banyak firman Tuhan, sudah belajar banyak teori, dan engkau pegangi teori itu yang berkata ini yang paling benar. Saya mau kasih tahu, nggak ada gunanya engkau sekolah di sini, nggak ada gunanya engkau ikut training di sini. Karena apa? Engkau keluar dari sini pun tidak akan pernah berubah engkau. Dan itu ada ayatnya di dalam Roma pasal 10. Orang yang bertindak atas dasar kebenarannya sendiri. Padahal kita harus tahu, firman ini akan dikupas, firman ini akan terus didalami, akan membuat sesuatu yang baru, yang baru terus. Ya. Dan seringkali yang baru ini, istilahnya menyempurnakan pelajaran-pelajaran yang lama. Nah kalau yang lama ini kau pegangi terus, kau tidak mau berubah, berarti kau pakai anggur lama. Kantong yang lama dicurahkan anggur yang baru, firmannya ngomong apa? Bocor, hancur. Caranya bagaimana? Tahu. Kalau masih tetap mau pakai kantong yang lama, tapi anggurnya yang baru, mau tahu caranya bagaimana? Itu harus diolesi minyak dulu. Kulit itu harus diolesi minyak dulu. Nah, butuh yang namanya pengurapan. Pengurapan akhir zaman. Harus dibentuk dulu. Siap mau dibentuk dulu. Ada satu kerendahan hati yang berkata, Tuhan aku mau berubah. Tuhan aku mau buang semua anggur-anggur lamaku. Aku mau Tuhan masuk. Ikutin engkau. Jalanmu kemana aku mau.